Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Semoga aja sehat selalu ya. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai, kita harus kenalan dulu dong. Kenalin, saya Indra Jadidian Kakak sebagai MC. Kita balik lagi nih ke program podcast kita. Tapi kali ini tuh beda dari yang lain. Karena itu bukan oase, melainkan Lithium, lintas informasi untuk masyarakat umum. Oke, untuk sekarang ini kan udah 16 September nih. Kalian inget nggak 16 September itu hari apa? Buat yang nggak inget nih ya, 16 September itu adalah Hari Ozon Internasional. Tapi nih, tanya lagi. Kalian tahu nggak ozon itu apa? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu nih. Nggak tahu? Oke, Sindep kasih tahu. Ozon itu merupakan suatu molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen yang bergerak bebas di udara kita. Atau juga ozon ini tuh terbentuk secara alamiah dari pancaran sinar ultraviolet atau kita sebut aja UV kalian biar mudah. Nah, dari penjelasan tadi nih, ozon itu penting banget kan? Nah, karena ozon ini sebenarnya kayak pelindung, perisai, atau mungkin pahlawan kita. Karena ozon ini yang melindungi kita dari sinar UV sinar UV ini bisa menyebabkan contohnya kanker, katarak, atau gangguan imun pada manusia. Maka dari itu kita harus tetap menjaga kan lapisan ozon ini agar tidak menipis. Karena beberapa akhir ini sebenarnya itu ada berita yang mengatakan bahwa lapisan ozon itu semakin menipis. Siapa lagi pelakunya jika bukan kita lagi. Karena contoh sederhana aja nih, kalau kalian pengen pergi, kalian pasti berkendara kan, entah roda 2 atau roda 4. Karena kendaraan itu kan harus memerlukan bahan bakar menjalankan mesinnya. Dari proses inilah pembakaran terus terjadi dan menyebabkan emisi gas pada udara. Tapi ngomong-ngomong soal emisi, apa sih itu emisi? Buat yang nggak tahu nih ya, emisi itu merupakan zat-zat kimia yang bergerak bebas dan itu sangat beracun, bergerak bebas banget di udara kita. Dan juga emisi gas ini emisi udara. Emisi udara ini yang bisa menyebabkan lapisan ozon itu semakin mengecil. Tapi emisi ini sebenarnya dari mana sih? Emisi ini dari kegiatan kita sehari-hari. Contohnya pembakaran rumah tangga, karena ini udah fakta umum banget kalau pembakaran sampah di rumah tangga itu bisa menyebabkan asap-asap yang berbahaya untuk udara kita. Terus yang kedua nih, kendaraan bermotor, karena kita harus kendaraan bermotor seperti yang aku sebutin tadi. Emisi gas itu sering terjadi pada kendaraan bermotor. Terus yang ketiga nih, dari yang ketiga lagi tuh penggunaan AC. Kalian tahu nggak kalau AC itu kan pendingin ruangan yang memerlukan freon untuk menjalankan mesinnya. Dan freon ini nama kimianya adalah CFC. CFC ini kalau bergerak bebas di udara, hancur di udara ozon kita. Dan mungkin kalau untuk antisipasi ya kali bisa dibilang, kita tuh bisa mengikuti gerakan Go Green atau kita bisa menanam pohon sebanyak mungkin. Karena kalau kalian mau tahu nih ya, pohon itu sebenarnya menyaring udara kita setiap hari. Maka dari itu, kalau pagi nih kita ngirup udara, pasti itu seger banget kan? Terus. Bukan dong. Yang paling penting dari yang aku sebutin tadi itu adalah kita harus menyadarkan diri kita, atau kita harus sadar diri nih kalau bumi itu ada dalam bahaya. Bukan bahaya sih ya, atau ada dalam ambangnya. Nah Sobat Podcast, dari yang aku sebutin juga tadi nih, banyak banget kan hal berbahaya yang kita lakukan. Karena bumi ini sebenarnya bukan milik kita dan juga bukan milik siapapun. Bahkan David Brower sendiri ini pernah berkata, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tapi kita meminjamnya dari anak-anak kita. Dengar soal kata meminjam nih. Kalau kita udah meminjam, pasti kita harus merawat dan menjaganya kan? Nah Sobat Podcast, maka dari itu kita sebagai yang tinggal di bumi ini harus merawat bumi, menjaga dan terus menjaganya.
Maka dari itu Sobat Podcast kita harus sadar diri dong, ya kan? Maaf Kak, waktunya udah mau habis nih. Ya sayang banget nih waktunya udah mau habis. Apalagi seru-serunya ya, tapi nggak apa-apa deh. Masih ada pembahasan lain yang mungkin berguna buat kalian. Tapi ini semoga aja di pembahasan kalian ini bisa seperti menimbulkan kesadaran diri, atau kita bisa tahu gitu hal-hal yang menyebabkan ozon itu menipis. Tapi sebelum penutupan nih, maaf banget ya kalau aku ada salah, aku ada salah ucapan, belibet ngomong, karena aku juga manusia dong kan. Jadi maaf aja nih kalau video ini agak kurang dari video-video sebelumnya. Sekian dari saya, Indra Jeridian Kakak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.